Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syakib, SKM, SFT MKM, selaku dosen mata kuliah Tumbuh Kembang Manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raskia Udisa Faramadiva dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan gerak bayi pada usia 0-12 bulan dan perkembangan saraf dari masa embrio sampai usia 2 tahun untuk memenuhi tugas praktek UTS mata kuliah Tumbuh Kembang Manusia. Perkembangan gerak bayi dari usia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama, usia 0 bulan. Pada usia ini bayi melakukan gerakan random, kadang fleksi, kadang ekstensi, namun lebih dominan fleksi. Karena adanya pengaruh dari gravitasi, maka bayi cenderung melakukan gerakan neck fleksi atau nengok kanan dan kiri, kemudian cenderung melakukan eksorotasi dan abduksi hip, kemudian cenderung melakukan eksorotasi dan abduksi bahu. Jika kepala bergerak dan maka spinal mengikuti arah gerak kepala. Kemudian rotasi yaitu adanya respon taktil di sekitar mulut yang dikenal rooting reflex. Nah, rooting reflex ini untuk survival atau bertahan hidup. Kemudian untuk mencegah terjadinya suffocation atau sesak dengan cara mengangkat kepala saat tengkurap. Kemudian spinal fleksi yaitu meningkatkan lateral dan rotasi lumbal dan lumbosakral joint dari masa fetal. Kemudian neomates yaitu pada taktil dan vestibular. Kemudian tidak tertarik pada cahaya karena penangkapan visual cahaya dan warnanya masih hitam dan putih. Yang kedua, usia 1 bulan. Di usia ini kesadaran visual dan respon pada environment-nya lebih baik. Kemudian gerakan kepala bertuju pada supine dan prone, kemudian lebih memanjang dan mobile. Sudah ada ekstensi fleksi. Di usia ini juga sudah bisa mengangkat kepala, kemudian rotasi kepala, kemudian lebih seimbang, kecuali pada bayi yang mengalami kebutaan, maka cenderung lebih lemah. Yang ketiga, usia 2 bulan. Pada usia ini hampir sama kemampuannya pada usia 1 bulan, namun di sini ekstensinya lebih banyak. Gerak fleksornya menurun, sedangkan asymmetrical extensornya meningkat. Yang dilihat dari peningkatan gerakan dari spinal, peningkatan motor kontrol, peningkatan alertness, yang kemudian head movement-nya lebih mudah. Yang keempat, usia 3 bulan. Di usia ini visualnya lebih baik, kemampuan aktivitas bilateralnya meningkat secara simetris, dan kemampuan kontrol flexor. Kemudian kepala lebih ke midline. Di usia ini juga sudah siap berguling dan adanya gerakan mobility dari tangan, lengan, dan kaki. Yang kelima, usia 4 bulan. Di usia ini gerakan sudah terkontrol dan fungsional atau kognitifnya baik. Kemudian trunk dan hip lebih ke midline, kemudian ekstremitasnya lebih simetris. Di usia ini juga kemampuan perutnya lebih baik dan elbow sudah berada di depan bahu. Yang keenam, usia 5 bulan. Di usia ini mempersiapkan gerakan untuk gravitasi, simetrisitasnya lebih baik, lebih midline dan lebih koordinasi, kemudian lower ekstremitasnya lebih baik.
Di usia ini juga ketika duduk tetap menggunakan tumpuan, yaitu tumpuan tangan dan hip. Yang ketujuh, usia 6 bulan, berkembangnya gerakan voluntary asymmetrical, dissociated, dan reciprocal move, atau misalnya tangan kanan mengambil dan tangan kiri menahan sebagai tumpuan. Kemudian aktif tengkurap dan terlentang, head controlnya sudah ada, trunk dan hip kontrol sudah mulai bekerja. Di usia ini juga sudah bisa terlentang, merangkak, dan tengkurap. Yang ke-8, usia 7 bulan. Di usia ini aktif melawan gravitasi seperti melakukan gerakan rotasi, crawling, manjat. Kemudian duduk sudah bebas dan aktif menggunakan tangan. Yang ke-9, usia 8 bulan. Di usia ini sibuk mengeksplorasi lingkungan. Kemudian duduk sudah stabil, kadang rotasi sendiri, kadang side sitting, kemudian merangkak, manjat, dan rambatan. Yang ke-10, usia 9 bulan. Di usia ini fine motor finger lebih baik daripada gross motor. Lokomosi utamanya merangkak, berdiri, dan rambatan lebih sering. Yang ke-11, usia 10 bulan. Di usia ini konsep persepsi lebih berkembang dan sudah bisa menggunakan satu tangan. Kemudian yang ke-12, usia 11 bulan. Di usia ini berdiri dengan satu tangan lebih sudah baik. Kemudian berdiri dari posisi jongkok, kadang bisa sendiri. Berdiri melepas tangan lalu melangkah, tapi kurang stabil. Yang ke-13, usia 12 bulan. Usia ini masa transisi dari posisi duduk ke merangkak, kemudian jongkok, kemudian berdiri bebas. Kemudian kadang berdiri sudah bisa mengangkat satu kakinya. Perkembangan saraf dari masa embrio hingga usia 2 tahun. Yang pertama, masa embrio minggu ke-2 sampai 8 setelah fertilisasi, terjadi kecepatan diferensiasi sel yang meningkat, sistem pendukung dan organ-organ terbentuk, yaitu membentuk 3 lapisan. Yang pertama, lapisan endoderm, membentuk sistem pernapasan dan pencernaan. Yang kedua, lapisan mesoderm, membentuk darah, tulang otot, dan reproduksi dan kotoran. Yang ketiga, eksoderm, membentuk sistem saraf. Oragonogenesis merupakan pembentukan organ terjadi 2 bulan pertama kelahiran. Kemudian 3 minggu terjadi diferensiasi saraf spinal. Kemudian 21 hari terbentuk mata, kemudian 23 hari terbentuk jantung, kemudian 4 minggu terbentuk lengan kaki tubuh, kemudian 8 minggu terbentuk wajah. Kemudian ada masa fetal, 2 bulan setelah fertilisasi selama 7 bulan, 6 layer mulai terbentuk kognitif, yaitu 3 bulan bayi berukuran 3 inci, kemudian akhir bulan bertambah 3 inci, kemudian akhir 5 bulan bayi bertambah 6 inci 1 pon, kemudian kulit terbentuk, kuku tangan, gerak tangannya aktif. Akhir bulan 6, bayi berukuran 14 inci dengan berat naik setengah.
terjadi gerak refleks menggenggam, terus juga muncul gerakan pernapasan. Akhir bulan 7 bayi berukuran 16 inci 3 pon. 2 bulan terakhir berat bayi berukuran 20 inci 4 pon. Kemudian 10 hari pertama atau 28 hari atau 1 bulan setelah lahir, ukuran kepala bayi 70% dan berat bayi 25% dari orang dewasa. Di usia ini masih masa proliferasi dan melanisasi jalur sentuhan, terutama kulit. Terus tangan, kaki sudah mengirim impuls ke korteks, kemudian lipatan-lipatan sudah mulai banyak. Yang ketiga, usia 2 bulan. Di usia ini mulai terjadi proses kerjasama di otak. Yang keempat, usia 3 bulan. Di usia ini 90% menggenggam mainan berbunyi. Kemudian sudah ada fungsi sensori, terutama suara. Yang kelima, usia 4 bulan. Di usia ini sudah mengoceh, meniru, dan respon suara. Kemudian perilakunya memberi sinyal senang atau sedih. Yang keenam, usia 5 bulan. Di usia ini sudah ada neurodevelopment, antigravitasinya meningkat, perilakunya hampir sama dengan bulan keempat. Kemudian yang ketujuh, usia 6 bulan. Di usia ini traktus kortikospinal mulai terinervasi, kemudian takut dengan orang baru, kemudian adanya kerjasama kaki tangan atau body scan. Yang ke-8, usia 7 bulan. Di usia ini weight shifting dengan rambatan, kemudian sudah mengerti kata tidak dan sudah bisa meminta sesuatu. Yang ke-9, usia 8 bulan. Di usia ini sibuk mengeksplorasi menggunakan tangan karena sudah stabil berdiri dengan tangan memegang. Yang ke-10, usia 9 bulan. Di usia ini jalannya sudah bisa maju, bukan menyamping. Yang ke-11, usia 10 bulan. Di usia ini lebih berhati-hati, fungsi vestibularnya mulai ada, kemudian respon terhadap permintaan sederhana seperti dipanggil atau diminta sesuatu, kemudian mengucapkan huruf-huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Yang ke-12, usia 11 bulan. Bow support, motor control on the foot lebih stabil. Yang ke-13, usia 12 bulan. Lebih mandiri dan komunikasinya lebih baik. Kemudian suka melempar karena di usia ini suka bunyi-bunyian seperti bunyi benda jatuh. Yang ke-14, usia 12-24 bulan. Di usia ini tidak terlalu banyak perubahan, namun bahasa dan komunikasinya mulai jelas. Kemudian proses melanisasinya lebih bagus, dan harus lebih stimulasi agar sel tidak mati. Kemudian adanya kecemasan, penasaran tinggi, dan mencoba melakukan hal sendiri. Yang ke-15, usia 2 tahun. Usia ini motor kontrol lebih bagus, menuju 1 tahun lebih ke stability. Kemudian kata-kata yang diserap sudah banyak, namun hanya 50%, tapi 50% belum paham. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.